semua mau menjadi pelaku firman-Mu, biar firman-Mu itu dapat hidup di dalam hati kami, dapat tumbuh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Tuhan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 34. Ayat 1 sampai 7. Judul perikop yaitu Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Judul kota saya pada hari ini saya beri judul yaitu menjadi pemuda yang benar di mata Tuhan. Kita sama-sama baca mulai ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Ayat yang kelima, tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ayat yang keenam, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, merumbuhkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu dia kembali ke Yerusalem. Jadi firman Tuhan ini berbicara tentang seorang muda, yaitu yang bernama Yosia. Siapakah Yosia ini? Mungkin sebagian sudah dengar dari cerita-cerita waktu sekolah dulu ya. Ini adalah raja muda ya. Dia diangkat menjadi raja, yaitu di dalam ayat 1 dikatakan berumur 8 tahun. Berarti masih bocil, kecil dari kita ya. Kenapa dia menjadi raja pada umur 8 tahun? Padahal dia sangat anak-anak sekali. Mungkin kita kalau lihat gambaran di gereja kita itu, siapa yang berumur 8 tahun? Kira-kira umur 8 tahun itu kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Jadi sangat kecil. Nah, kenapa dia menjadi raja sangat kecil? Karena dia adalah keturunan raja. Siapa ayahnya? Ayahnya bernama Raja Amon ya. Ayah Yosia ini bernama Raja Amon. Raja Amon ini dalam pemerintahan dia jahat. Jadi dia tidak disukai pegawai-pegawainya karena kejahatannya. Jadi dia dibunuh, berarti mati tiba-tiba, dibunuh. Nah, karena terjadi kekosongan pemerintahan, maka diangkatlah Yosia menjadi raja. Nah, bagaimana latar belakang Yosia? Ya,
Yosia itu menjadi raja ke-16 di kerajaan Yehuda ya. Dia di antara silsilah raja-raja itu raja yang ke-16. Nah, Raja Yosia ini memerintah di Israel pada waktu itu selama 31 tahun ya, dari tahun 640 sampai ke 609 sebelum Masehi ya. Jadi lamanya 31 tahun ya dia memerintah. Nah, pendahulu Yosia ini dia melakukan kejahatan di mata Tuhan ya. Salah satu pendahulunya juga selain ayahnya Raja Amon yang jahat di mata Tuhan, kakeknya bernama Raja Manasye itu adalah salah satu yang paling jahat memerintahnya. Apa kejahatan orang tuanya dan kakeknya Raja Yosia ini? Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Bangsa Israel itu sangat dilarang dari zaman Raja Daud. Tidak boleh ada penyembahan berhala, tidak boleh ada pengorbanan anak ya. Jadi yang dilakukan oleh kakek dan ayah Yosia ini, mereka penyembah berhala, penyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa. Kemudian mereka mempersembahkan anak-anaknya menjadi korban bakaran. Nah, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi latar belakang keadaan Raja Yosia. Nah, bagaimana hidup Yosia ya? Kita lihat dalam ayat yang pertama, Yosia menjadi raja pada 8 tahun dan 31 tahun dia memerintah di Yerusalem. Apa yang dilakukan Yosia? Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Puji Tuhan ya. Yosia ini dia mencari Tuhan. Dia tidak menuruti ayahnya dan kakeknya ya. Yosia mencari Allah ya. Di dalam kita baca ayat yang ketiga ya. Pada tahun ke-8 itu berarti pada masa pemerintahan yang ke-8 tahun waktu itu Yosia berumur 16 tahun ya. 16 tahun mungkin kalau kita ya sudah SMA ya. 16 tahun kira-kira kelas 2 SMA. Luar biasa kan, masih muda begini seperti kalian yang masih SMA ya, sudah jadi raja. Nah, dia mencari Allah. Yosia ini ketika masih muda dia yang mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Pada tahun ke-12 dia mulai mengakhirkan Yehuda, Yerusalem dan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung pahatan dan patung tuangan, mezbah para baal dirobohkan. Jadi menurut dia apa yang tidak benar itu dihancurkan sama Yosia. Nah, dia tahu akan firman Tuhan, apa yang dilarang itu dirobohkan, dihancurkan. Di antaranya yaitu bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, mezbah para baal dirobohkan, dihancurkan. Pedupaan dilumpuhkan, dihancurkan semua, dan tiang-tiang berhala, patung tuangan, pahatan dihamburkan di atas kuburan-kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban berhala. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat jahat. Kalau kita lihat siapa yang mau dikorbankan di sini? Tidak ada. Mungkin salah satu contoh ya, kasus yang baru kita tahu, padahal sebenarnya kasus yang sudah lama yaitu Epstein. Di situ kita lihat bagaimana anak-anak kecil diculik, kemudian dikorbankan, kemudian dimakan, disiksa, diperkosa, mau anak laki, anak perempuan semua. Itu salah satunya mereka dalam mengikut itu penyembah berhala ya. Nah, itu yang ditentang sama Yosia, karena dia mungkin melihat dengan matanya bagaimana anak raja-raja dikorbankan. Dia takut, dia kasihan ya. Jadi melihat hal itu bertentangan dengan hati nuraninya ya. Dia menjelajahi kota-kota dari Manasye, Efraim, Simeon sampai ke Naftali. Semua yang jadi relumpukan, dirobohkan, semua mezbah dia berhala habis semua ya, sampai ke imam-imam yang
pada waktu itu. Nah, kenapa Yosia sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Ya, dia baru tahu sebagian, tapi dia belum tahu semua. Kenapa dia mengikut Tuhan? Kita baca dalam 2 Tawarikh ini juga, ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15, judul perikop kitab Taurat ditemukan kembali. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Sampai di situ ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ayat yang ke-21. Ayat yang ke-18 ya. Kita mengatakan ayat 18. Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membaca sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya, dan kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mikha, dan kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan muka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita yang tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalam kitab. Nah, jadi ini yang terjadi ya. Ternyata Imam Hilkia pada zaman pemerintahan Raja Yosia, dia menemukan gulungan kitab Taurat ya. Kemudian disampaikan kepada Raja Yosia. Nah, Raja Yosia sangat terkejut karena ini dengan ditemukannya kitab ini, dia jadi tahu kejahatan yang dilakukan oleh bangsanya itu sangat luar biasa, dan Tuhan sangat marah dengan apa yang diperbuat oleh raja-raja sebelumnya. Nah, jadi Yosia dia memutuskan untuk mengikut firman Tuhan. Jadi dia minta supaya pegawai-pegawainya, anak buah dia untuk mencari tahu ke hamba-hamba Tuhan yang mengerti firman Tuhan, yang kalau zaman dulu itu mereka bisa menyampaikan nubuat apa yang akan terjadi atas bangsa Israel ya. Kita baca di ayat yang ke-31 ya. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintahnya dan peraturannya, dan menetapkannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam Alkitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem, Binyamin, ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Nah, jadi ini dasar-dasar Yosia kenapa dia memilih mengikuti Tuhan, karena dia tahu kehangatan murka Tuhan, bahwa bangsa Israel pasti akan dihukum Tuhan kalau tidak berbalik ke jalan Tuhan ya. Jadi dia mengambil keputusan, yaitu kalau masih ada sisa dari dewa kekejian, penyembahan berhala di tempat pemerintahan, semua dibuang, karena itu kekejian bagi Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu disingkirkan semua oleh Yosia, dan dia mengikat perjanjian bahwa dia mau mengikut Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Yosia semasa hidupnya. Dia sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan Allah mereka. Dan bagaimana dengan kita saat ini ya? Kita semua, saya percaya, saya kenal pemuda-pemuda di sini semua, dari yang masih kecil-kecil begini ya, semua orang tuanya sudah pengikut Kristusnya. Mari kita sebagai pengikut Kristus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan, karena kalau kita melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan, Tuhan pasti menghukum kita. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan,
maka Tuhan akan memberkati kita semua. Bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh tidak ada masalah. Masalah pasti ada, persoalan pasti ada, kita pasti bisa sakit karena kita hidup. Kita pasti menghadapi teman yang tidak baik, kita pasti menghadapi orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang membicarakan kita, itu pasti. Tetapi bagaimana keputusan kita ketika kita menghadapi masalah? Apakah kita tetap memilih ikut Yesus seperti Yosia? Yosia bukan tidak menghadapi tantangan, karena dia mengubah aturan yang sudah ditetapkan raja-raja sebelumnya. Dia pasti menghadapi tantangan, tapi dia tetap teguh, dia tetap komitmen, dia tidak melanggar perkataannya. Ya, saya mengambil kesimpulan siapa Yosia ini? Yosia hidup benar di mata Tuhan. Jadi dia tidak melakukan kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yosia itu mencari Allah sejak masa mudanya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan dari kita kecil sampai besar? Sudahkah kita terkena pergaulan bebas seperti yang dilarang firman Tuhan? Ya, kemampuan, pesta pora, suka kumpul di tempat yang bukan tempatnya, yang seharusnya di mana anak-anak Tuhan berada. Ada firman Tuhan berkata lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, karena apa? Tempat yang di luar Tuhan seperti juga mengumpul sama teman-teman yang bukan kelompok anak Tuhan itu adalah pergaulan buruk. Ya, pergaulan baik itu adalah komunitas kita. Karena di komunitas kita akan saling membangun, kita akan saling berdoa. Bukan berarti di komunitas kita juga ada yang tidak baik, ada yang tidak baik. Ada yang kadang-kadang kita tidak cocok, tetapi kita melihat kepada Tuhan. Akan lebih baik kalau kita bergaul dengan komunitas kita, tidak bergaul dengan yang di luar Tuhan, karena itu akan membawa pengaruh buruk dari kita. Yosia mencari Allah sejak masa mudanya. Terus yang ketiga, Yosia itu tegas, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Dia berani berkata tidak kepada dosa. Bagaimana dengan kita? Sewaktu-waktu kita berkata, Tuhan ampuni aku sudah bohong, aku sudah melawan orang tua, aku sudah mencuri, aku sudah memfitnah teman misalnya ya. Tuhan ampuni, tapi nanti sebentar berbuat lagi. Sebentar Tuhan, aku berjanji aku tidak akan mabuk-mabuk lagi, aku tidak akan menonton hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bersifat, kalau hal tontonan yang tidak baik itu kita semua tahu ya. Contohnya kayak tontonan yang bersifat porno, itu tontonan yang tidak baik. Nah, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita berjanji sama Tuhan, kita tidak mau itu lagi. Tapi nanti mungkin 1 jam, 2 jam masih kudus di hadapan Tuhan. 24 jam masih kudus. Jam selanjutnya sudah balik lagi. Ya. Nah, kalau Yosia dia tegas, dia tidak berubah-ubah. Sekali Yesus tetap Yesus. Aku ikut Tuhan Allahku, aku melakukan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosia. Jadi saya mengajak mari anak-anak muda, kita menjadi pemuda yang benar di hadapan Tuhan. Kita semua pengikut Kristus, mari kita lakukan firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Karena ada waktunya kita harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri itu tidak selamanya orang tua bisa ikut campur untuk melindungi kita. Ada waktunya kita harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan yang tidak baik itu sendiri. Tidak ada yang menolong. Kita harus bertanggung jawab. Jadi mari sungguh-sungguh ikut Tuhan, lakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak pelayanan, rajin ibadah. Ya, lakukan firman Tuhan. Jangan rajin ibadah saja tapi hidup tidak melakukan firman Tuhan, itu sama juga bohong. Ya. Kita jadi pemuda-pemudi yang benar-benar mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak memandang saudara kita yang lain rendah. Misalnya aku yang paling baik, aku yang paling rohani, yang lain tidak baik. Itu tidak boleh juga di hadapan Tuhan. Jadi kita sama-sama saling merendahkan diri kita. Tuhan yang terutama, kita yang paling rendah. Jadi ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kita semua. Terima kasih buat kakakku yang sudah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan firman Tuhan.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan kami sudah belajar akan firman-Mu. Biarlah semuanya ini menjadi kesenangan, kesukaan bagi Engkau dan boleh menjadi kekuatan serta iman kami semakin kekuatan melalui firman yang disampaikan. Memberkati Tante Pipin yang sudah melayani pada sore hari ini, dan Engkau terus memberkatinya. Solusi dan pemulihan yang lain pada sore hari ini, pada malam hari ini kami akan dalam tangan Tuhan. Kau yang memakai mereka secara luar biasa dan memberkati setiap pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka boleh memberkati banyak orang, dan Kau senangkan oleh kehidupan setiap para pelayan di tempat ini. Solusi dan pemulihan yang hadir pada malam hari ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kau yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan mereka, Kau yang memberkati, Kau yang menyertai, Kau hadir dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu, penyertaan dalam kehidupan mereka, baik dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di kuliah, di dalam keluarga dan pekerjaan, terlebih dalam pelayanan. Engkau mengurapi setiap mereka, Kau menambah-nambahkan talenta karunia atas setiap mereka, sehingga pelayanan mereka boleh memberkati banyak orang dan Kristus dimuliakan melalui pelayanan sidang pemuda remaja di tempat ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami minta penyertaan Tuhan, penjaga Tuhan atas setiap kami. Engkau menjaga kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang lain bersama saudara-saudara seiman kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dan sama-sama belajar akan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Umat kita pada sore malam hari ini, jadwal bisa dilihat di dalam grup. Yang tidak bisa melayani atau yang berhalangan bisa menghubungi saya atau kakak Arya. Kemudian yang menanggung bisa ke kakak Maria. Kak Maria nanti bisa setelah ibadah ini. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat pulang, selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus memberkati.